Nah, jadi hari ini gue berkesempatan untuk mencoba salah satu mobil yang besar banget nih dari Hyundai. Dan seperti apa sensasinya? Oke, saksikan terus ya teman-teman, jangan di skip karena banyak sekali ada momen unik pada video ini. Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan gue AA Wirya. Jadi hari ini gue bersama Pak Krisna ya, dengan salah satu sales ya di Hyundai ya. Nah, jadi sekarang kita sedang berada di mobil apa nih Pak? Kita sekarang ada di mobil Hyundai H1 di tipe XG. Tipe XG. Ya. Nah, untuk Hyundai H1 ini ada tipe apa aja Pak yang hadir di Indonesia, terutama di Bali nih ya? Jadi untuk kita sendiri, untuk Hyundai sendiri kita ada 3 tipe. Ya. Yang pertama ada Elegan. kedua XG, yang ketiga itu yang kelas paling atas Royal. Itu dia kelas premium. Berarti XG ini yang di tengah-tengah Pak ya? Iya. Nah, di tengah-tengah. Ini yang paling compact lah. Nah, ini kan mobilnya besar banget ya Pak ya? Betul. Ini benar-benar mobilnya Emang besar bener banget big size teman-teman. sih, ya. Jadi dia tinggi, kemudian juga panjang ya Pak ya? Ya, jadi Nah, panjangnya sendiri untuk informasi ini 5,1 meter. 5,1 panjangnya meter. ya. Untuk lebar dan tingginya sendiri dia 1,9. 1,9. Ya. Itu termasuk besar banget ya Pak ya? Lumayan besar Aduh. untuk kelas kayak gini. Iya. Nah, memang teman-teman, ini adalah kali pertama gua mengendarai mobil yang sebesar ini, big size ya Pak ya. Iya. Ini memang panjang banget, jadi kalau mau mengendarai harus ada adaptasi dulu teman-teman. Nah, salah satu adaptasinya itu ya untuk jarak pandang, kemudian juga saat berbelok ya Pak ya. Ya, benar. Karena kalau kita salah sedikit aja belok itu ya pasti lecet Pak ya sampingnya. Iya. Karena terutama kan kalau lewat jalan-jalan kecil itu kan biasanya kalau Agak risiko. betul. Kalau kita mengendarai mobil biasa lah gitu bisa dibilang ya, mobil standar pada umumnya ukurannya itu kan kita belok tuh biasa ya. Ya, benar. Nah, kalau mengendarai mobil ini kita harus lihat dulu nih kanan kiri, kita harus bawa ke kiri dulu ya, Ya, setirnya harus baru bawa. ke kanan. Karena ngambil jarak kan. Betul, ngambil jarak biar jarak aman gitulah. Ya. Nah, kemudian tadi kita ada drama sedikit nih ya, Ya. Pak Arya. Lumayan lucu nih ceritanya. Lumayan ini. lucu ceritanya teman-teman. Jadi ini untuk bahan bakarnya dia sudah habis, jadi sudah kuning. Kemudian kita berburu Dexlite ya Pak ya, Ya. tadi ya. Berburu Dexlite, kemudian kita akhirnya ketemu di jalan apa Pak tadi? Di Jalan Trengguli. Jalan Trengguli. Itu nggak kedetek di Google Maps Betul. juga enggak. Kita dari Gatot Subroto Barat ya Pak ya? Kita cari yang ada Dexlite-nya. Ya ada Dexlite. Kita Yang berburu sampai sini ya, lumayan jauh. Nah, ini benar-benar Sampai 5 pom bensin. 5 pom bensin. Ini kan pom bensin yang kelima ya Pak Ya. Itu udah. Sampai Nah. akhirnya kita dapat nih. Betul, itu dah. Nah, berhubung kita sekarang sedang berbicara bahan bakar nih Pak. Iya, benar. Nah, ini bisa tolong bantu dijelaskan kepada teman-teman ya Pak ya. Ini mobilnya menggunakan bahan bakar apa Pak? Jadi untuk yang tipe ini sendiri kita berbahan bakar itu diesel. Diesel. Berarti mesin diesel ya mobilnya? Jadi ini ya? mesinnya itu mesin diesel. Bahan diesel. bakar kita itu bisa pakai Dexlite atau Pertadex. Pertadex. Ya. Nah. Beberapa ada kemarin yang bertanya, kalau misalnya solar bagaimana? Untuk solar sendiri bisa, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan. Karena sayang sekali mobil 500 juta pakai Betul. solar gitu. Ini termasuk salah satu mobil yang mahal ya Pak ya, bisa Iya. dibilang ya. Tapi entah kenapa orang-orang bilang ini mobil travel Pak. Karena untuk tipikal mobil ini sendiri, Ya. dia punya 2 fungsi sebenarnya. Jadi untuk niaga dan untuk keluarga. Oh iya, betul. Jadi 2 fungsi ini yang membuat, karena kebanyakan di Bali sendiri dia dipakai untuk travel. Betul. Jadi kita nge-brand image bahwa mobil seperti ini untuk travel. Travel ya. Karena di Bali kan memang pariwisata ya, Pak, ya? Pariwisatanya, Betul. betul. Karena ini kan kapasitasnya banyak banget nih. Ya, Di depan aja bisa 3 nih. di bisa sini dibuka. bisa diangkat tuh. Nah, ini di depan aja bisa 3, di tengah 3 dan di belakang 3. Jadi totalnya nih Ada 9. Ada Benar-benar 9 seat. besar banget ini mobil. Tapi Ini- untuk di depan sendiri kita nggak anjurkan Iya, ya. nggak anjurkan, betul. Walaupun betul. ada tapi kita nggak Betul. anjurkan. Karena ini ada tuas transmisinya Pak. Iya, Ini panjang agak banget nih. mengganggu nanti. Betul. Karena kalau terjadi eksiden ini paling berbahaya yang di tengah sebenarnya. Betul. Makanya kita jaraknya jauh-jauhan teman-teman, karena di Social tengah- distancing juga. Karena di tengah ini ada jok ya Ada Pak, jok, ya? ya, Tapi betul. kalau kita buka ini Bawa sih turun, bisa. ini bisa. Jadi di sini pas kita bawa turun ini bisa jadi cup holder juga bisa. Buat taruh barang-barang juga bisa. Bisa. Seperti itu. Nah, untuk fitur nih Pak, bisa tolong Ya. bantu dijelaskan ya kepada teman-teman di rumah, fitur dari mobil ini apa Pak? Untuk fiturnya sendiri kita di sini untuk driving experience-nya ya, bilangnya ya. Untuk dari sisi driver kita di sini ada heat unitnya. Kita masih belum floating. Ya. Jadi karena emang kebanyakan
pembeli kita ada seorang customer yang duduknya di belakang. Iya. Jadi yang diutamakan adalah yang di sini. Yang di belakang. Yang Pak, di ya? belakang. Betul. Sini ada TV. Oh, ada TV, Pak. Ya. Berapa inch itu, Pak? Yang ini TV-nya 9 inch. 9 inch. Iya. Besar banget ya. Iya. Berarti kalau nonton itu enak banget nih untuk keluarga. Iya, cocok banget dah. Cocok, betul. Ada bisa buat USB juga. Jadi Iya. bisa nonton di sini. Heeh. Terus di sini juga nggak goyang-goyang dia. Oh, Aman. Aman ya, Pak ya. Iya. Jadi mata nggak sakit, Pak ya. Ya, betul. Bisa betul. di-setting juga. Heeh. Terus untuk di sisi depannya sendiri, di sini ada cup holder, yang di sini juga ada power socketnya. Power socket. Untuk Power socketnya ada ngecas. 2 nih, Pak. Iya, Di atas sama di atas bawah. di bawah sama di bawah. Betul. Terus di sini juga ada buat rokok, Oh iya, buat rokok. buat supir biasanya kan. Betul, ya, Untuk benar. driver. Heeh. Di sini juga ada buat kontrol AC di depan sama di belakang. Ini ada arah semburan angin ya, Iya. tombol-tombolnya ya. Buat ngatur AC-nya, kecepatannya ada di sini juga. Iya. Terus di sini untuk di depannya sendiri kita ada 5 AC. Heeh. 1, 2, 3, 4 sama yang di bawah 1. Di bawah. Iya. Oh, keren, Pak ya. Jadi coba kurang- kita arahkan ke kaki ya. Ya. Karena kakinya lumayan panas. Ya. Jadi bisa di bawah juga. Dibawa ke kaki ya. Ya. Berarti mobil ini kalau bisa dibilang dia memang fitur untuk di depannya itu kurang banyak ya, Pak ya. Kurang begitulah. Karena memang yang di depan sini kan untuk supir ya. bisa Ya, dibilang. biasanya untuk Betul. driver. Tapi di sini udah ada cup holder, ada jadi meja juga, teman-teman. Nah, ini udah lumayan banget, Pak. Kemudian di sini ruang penyimpanannya banyak nih, ada speaker juga. Speaker di sini, terus ada cup holder kiri kanan, di Cup tempat passenger juga Ah. sudah ada. Nah, ini nih yang menarik. Iya. Karena nggak semua mobil punya. Di sini kita ada 2 tempat penyimpanan, yang di atas sama yang di bawah. Di bawah ya. Ya, yang di atas di sini buat cooler box-nya Iya. biasanya. Ini Ah. dingin nih kalau Dingin ya? dipegang. Iya. Berarti AC-nya tembus ke sana, Pak ya. Jadi dia kayak ada penyimpanannya sendiri. Ah, ah. Bisa kayak misalnya nih, tapi bukan untuk kayak kulkas ya sistemnya. Iya, betul. Jadi kayak misalnya untuk menjaga stabilin suhu. Suhu ya. Jadi kalau Untuk minuman dingin, ya. dia akan tetap dingin seperti itu. betul. Nah, yang di bawah sendiri, di sini dia untuk penyimpanan berkas-berkas mungkin dokumen. Ya, dan Terus itu kapasitasnya besar itu, Pak. ini lumayan besar dan ada USB ini USB. juga. Oh, berarti kita bisa sambungkan smartphone kita ya? Iya, ke sana untuk ya? ngecas. Jadi kurang lebih ada banyak banget sih buat ngecas. Nggak usah khawatir lagi kalau mau Iya, ngecas. betul. Dan ini juga di depan, di tengahnya ini kan dia ada head unit dengan Iya. bentang layar 7 inch ya, Pak ya? Iya. Nah, Dan ini udah touchscreen juga, teman-teman. Sudah full color juga nih, keren. Jadi ya lumayan lah, Pak ya. Ya. Walaupun kalau mau dipakein mobil pariwisata bisa, dipakein Pribadi. sendiri juga bisa, pribadi Betul. Pak ya. Mantep nih. Ditambah lagi bahan bakarnya kan ini diesel ya, Pak ya? iya benar. Jadi kita pakai Dexlite ya? Iya, tadi kita pakai Dexter juga. Minimal Dexlite. Kemudian tapi berarti kalau lebih mahal atau yang lebih tinggi itu lebih bagus juga ya, Pak ya? Iya, Lebih halus untuk mesinnya. menjaga ketahanan mesin sebenarnya. Ketahanan mesin, betul. Supaya Durability lebih awet ya? Benar. Betul. Makanya kita tidak menganjurkan solar. Iya, betul. Sayang banget kan? Sayang. Tapi kalau bisa dibilang untuk emergency bisa aja sih, Pak ya. Kalau pakai solar ya. Seharusnya sih bisa, seharusnya. Iya. Cuman kalau untuk keperluan sehari-hari Tidak direkomendasikan. Tidak Iya. direkomendasikan lah. Ini kayaknya kita sirkulasi udaranya di dalam aja, Pak. Karena di depan banyak Iya. sekali ada truk. Boleh. Supaya nggak masuk asapnya. Nah, kemudian untuk fitur selanjutnya di sini kan sudah lumayan canggih juga, Pak ya. Ya, Dia benar. pakai power sliding door ya. Ya. Tapi hanya di sisi sebelah kiri aja, Pak ya. Ya, karena ini tipe yang XG, Baik. yang power sliding door hanya sebelah kiri. Kiri. Nah, kalau yang elegance dia tidak ada sama sekali. Kalau yang royal kiri kanan. Keduanya, Pak. ya? Keduanya. Wah, Seperti itu. keren banget nih mobil. Ya. Untuk di jok juga dia ada 6 berarti di belakang, Pak ya. Yang ini ya, Ya. 3. Nah, kalau yang royal itu dia joknya 2 ya, Pak ya, di belakang ya. Berarti Yang royal dia bisa juga 3 gitu. 3. Saya juga jadi meja. Tapi dia bagusnya sudah electric seat ya, Pak ya. Ya, Sudah ada penyangga kaki juga ya. Ya. Jadi lebih santai lah. kalau misalnya orang otomotif bilang itu ottoman. Ottoman ya, Ya. betul. Kalau misalnya kita bilang biasanya itu business class, Business class. seat. Biasa ada di pesawat. Ya, betul. Tapi sayangnya kalau di sini karena kita memang kualitasnya secara quality emang ini difungsikan untuk banyak orang. Banyak orang, betul. Jadi yang ini yang untuk XG sendiri dia difungsikan sebagai bisa muternya fungsinya. Oh, bisa muter, Pak ya? Bisa kursinya? muter. Nanti coba kita praktekkan, coba ya. teman-teman ya. Ini Biar karena tahu kita nih. sedang di jalan ya, Pak ya. Ya. Jadi kita harus fokus dulu. Nggak boleh ke belakang dulu. Nanti kita akan Agak deg-degan juga nih. Betul. Kita akan menuju Serangan sekarang, Pak ya. Ya, benar. Jadi di sana kan rutenya lumayan sepi. Jadi kita bisa berhenti sejenak, Pak ya, Ya, untuk benar. ngatur-ngatur lah, kita perlihatkan untuk di bagian lampu, di bagian dalam juga.
Nah Boleh. ini untuk di lampu mobilnya ini dia sudah LED projector juga Ya, sudah ada lampu DRL-nya juga, jadi terpisah. Iya, keren banget nih. Ada fog lamp juga. Berarti dia sudah kekinian ya Pak ya, bisa dibilang ya mobil ini ya? Untuk harga segini dan kualitas segini, ya Iya. sudah sangat-sangat mendukung. Tambah bodinya besar Pak ya? Ya. Nah untuk mesin nih Pak, bisa tolong dijelaskan ya kepada teman-teman. Mobil ini menggunakan mesin apa? Mobil ini kita menggunakan mesin CRDI VGT. Itu 2.5, itu 2500 cc. 2500 cc. Iya, benar. Berarti untuk ukuran diesel 2500 cc itu irit ya Pak ya? Bisa dibilang ya? Untuk dibilang untuk diesel sendiri itu lumayan irit. Lumayan irit, Ah. betul. Jadi kalau misalnya yang gasolin, kita juga ada tipe yang gasolin. Iya. Itu dia 2400 cc. 2400. Tapi saya pernah dengar nih Pak, kalau yang gasolin memang untuk mobil besar itu kurang direkomendasikan Pak. Karena kan memang dia bodinya besar, bebannya berat, ditambah mesin gasolin itu kan boros banget ya. Iya. Karena memang mobil-mobil besar, terutama kendaraan-kendaraan besar lah kita bilang ya secara umum, memang lebih baik sih diesel Pak. Diesel karena itu kan Torsinya kan besar. torsinya, dia kan Tenaganya. memerlukan tenaga yang lebih. Dan ini Betul. juga mobil ini juga sudah ada turbonya ya. Sudah ada turbonya. Jadi banyak tuh kemarin ada pertanyaan, bisa nanjak nggak kalau bawa penumpang? Kan penumpang banyak. Betul. Ini udah dibuktikan kalau misalnya mobil ini juga udah dibawa sama travel, itu tuh kuat. Kuat, betul. Naik turun Bedugul itu udah kuat, udah inilah, udah paten lah gitu Paten, bilangnya. betul. Karena wajar juga sih Pak orang bertanya seperti itu, karena kan bodinya besar, panjang. Nah kalau ukuran mesin 2500 sih memang tergolong kecil ya Pak ya untuk mobil sebesar ini. Jadi kan orang bertanya-tanya nih, Kuat nggak? Kuat nggak? Jadi bodi sebesar ini dengan muatan banyak ini kuat nggak sih gitu? Dan ternyata kuat ya Pak ya? Ya, Kuat. Karena memang torsi dari mesin diesel itu memang besar ya Pak ya, dan bertenaga banget. Ditambah ada turbonya Pak ya. ya. Mantep banget nih mobil. Makanya itu yang mendorong supaya mobil ini bisa lebih kuat lagi. Iya betul. Tambah ekonomis juga Pak ya. Ya. Irit. Biasanya mesin diesel itu irit teman-teman. Apalagi sekarang udah berkembang kan? Ya betul. Nah untuk fitur sih memang kita perlu bilang ini standar ya Pak ya. Ya. Maksudnya tidak terlalu mewah, tidak terlalu. Dari segi head unit ya. Iya head unit segala macam fitur-fiturnya, desain dari dashboardnya juga standar ya Pak ya. Standar. Ini. Nah jadi memang mobil ini untuk keluarga dan atau untuk orang banyak lah bisa dibilang Pak ya. Ya. Jadi bukan untuk orang-orang yang high gitu Pak, bisa dibilang Pak. Jadi kalau di Indonesia sendiri, mobil ini memang target market kita rata-rata market share kita itu memang untuk travel. Memang. Tapi ada sedikit juga orang yang rata-rata expat bule itu beli untuk pribadi. Bule beli. Wow. Karena mereka percaya dengan brand ini. Betul. Ya. Seperti itu. Memang Hyundai ini memang internasional banget Pak brandnya. Ya, kita Dan dia global laku banget product. di luar. Bener. Global ya. Iya. Jadi apa yang ada di luar ada di sini. Oh iya betul. Seperti itu. Benar. Dan juga memang seperti di negara Amerika gitu memang laku banget ya Pak ya Hyundai ya. Lumayan. Keren banget nih mobil. Europe juga lumayan. Europe, ya betul. Kenceng. Karena berarti bule itu kan mungkin bawa barang banyak, kemudian bawa keluarga juga Pak ya. Iya. Ini benar-benar cocok banget. Kalau di Korea sendiri, karena ini mobil Korea ya, sepengetahuan saya, saya nonton drakor, yang pakai mobil ini biasanya kejaksaan, dokter. Itu yang memang kelas premium semua pakai mobil ini sih. Betul. Untuk drive sehari-hari mereka, daily driver. Daily travel. Makanya kalau di Indonesia cukup banyak juga peminatnya, tidak sedikit. Seperti itu. Nah untuk suspensi ini memang bisa dibilang standar ya Pak Standar, ya. Suspensinya. Jadi dia tergolong empuk teman-teman, tapi bukan empuk-empuk banget ya. Ya. Seperti tadi kita melewati jalan-jalan lubang, jalan-jalan bergelombang, itu dia masih kita rasakan sedikit goyang-goyang ya Pak ya. Ya, masih. Ada, terasa lah masih. Soalnya kemarin kan saya kebetulan pernah test drive Santa Fe Pak. Ya. Dan itu memang mobilnya nyaman banget Santa Fe itu. Karena memang suspensinya udah empuk banget ya. Agak jauh ya perbandingannya ya. Betul. Tapi ini memang kayaknya suspensinya ini dirancang untuk penumpang yang banyak Pak. Ya, karena kita kan sekarang nggak isi penumpang. Jadi kemungkinan besar yang kalau menurut saya atau menurut pengetahuan saya, karena nggak ada beban, jadinya terasa berat. Betul. Berarti ini kalau penumpangnya banyak, penuh dan bisa dibilang berat lah gitu,
Mungkin dia kemungkinan ya lebih empuk ya. Ya, karena kita juga kan didukung oleh lingkaran ban yang ideal. Oh ya, ideal, betul. Seperti itu. Dan ini memang karena kita bisa dibilang kosong lah mobilnya Pak ya di belakang ya. Ya, cuma kita aja berdua. Iya betul. Ini mobil besar diisi cuma 2 orang ya jelas ringan Pak jadi. Makanya berasa banget. Berasa banget ya betul. Dan di belakang itu paling keras bunyinya Pak. Iya. Tapi kalau udah isi orang banyak kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak terlalu terasa sih. Iya, enggak terlalu terasa. Kita harus coba itu emang. Betul. Cuma di mana nih nyari orang Pak? Nah untuk harga berapa Pak mobil ini Pak? Mungkin bisa tolong diberi info untuk yang tipe Royal, XG dan juga Elgan ya. Untuk harganya sendiri kita variatif ya. Iya. Jadi itu range-nya kurang lebih dari tahun 2018 hingga 2020 itu dari 518 juta itu sampai 647 juta. 647 juta. Iya. Itu yang tipe kalau yang 518 itu yang XG tapi XG. yang gasolin. Yang gasolin. Ya. Kalau yang ini kita kan yang XG tapi yang diesel. Kita saat ini nggak ada yang 2018. Adanya yang Royal. Yang Royal. Yang Royal sendiri, yang diesel itu harganya 644 juta. Tapi kalau yang Royal ada yang gasolin? Royal nggak ada. Nah, kita Royal semua pakainya diesel ya. Diesel. Tapi kalau teman-teman semisal ada yang minat nih untuk yang tipe XG 2018 masih ada stoknya Pak? 2018 kita kebetulan cuma ready yang XG gasolin aja. Oh XG gasolin, berarti yang diesel nggak ada ya Pak ya? Ya nggak ada. Oh iya, sayang banget ya berarti. Mau nggak mau harus beli yang Royal Pak ya? Royal kan harganya lumayan beda, ratusan juta ya. Tapi memang dengan fitur dan juga desain yang Royal itu memang keren Pak mobilnya Pak. Jadi dia di depan itu penuh dengan chrome ya. Kebetulan saya juga pernah review mobil itu sebelumnya Pak. Jadi teman-teman mungkin bisa cek video saya di bawah. Nah itu mobilnya memang kan dia ada ottoman seatnya Pak ya. Iya benar. Kemudian juga untuk di dalam interior di kabinnya itu dia luas banget, lega banget. Dan memang mobil untuk yang Royal itu dibuat untuk orang-orang eksekutif ya Pak ya berarti? Iya benar. Betul banget. Untuk bos-bos besar gitu Pak ya. Pemerintahan. Betul ya. Biasanya pakai. Karena itu emang mobilnya enak banget Pak. Kalau kita duduk bisa tidur juga ya. Ketiduran nanti. Betul. Ditambah kan tetap ada TV juga tetap Pak. Tetap ada TV. Ya, benar. Keren banget. Ada lampu juga kalau di sana. Ada lampu ya. Oh ya, ada gini ya Pak ya. Ada illuminated lamp juga ya Pak ya di atasnya ya. Ada ambientnya. Ambient light ya. Ambient light ya. Bisa kita ubah warnanya Pak ya. Benar, ada 5 warna. Sayangnya kalau di XG kita nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk yang kita dapatkan seperti ini ya udah lumayan Pak untuk mobil ini. Karena kan memang untuk difokuskan untuk orang aja Pak ya, tipe XG ini ya. Di atasnya ini ada tempat kacamata nih teman-teman. Kemudian bisa naruh STNK juga. Ya, bisa naruh STNK juga. Ini untuk di bagian sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Di sisi penumpang depan bagaimana Pak? Sama. Ada vanity mirror sudah ada vanity mirrornya, sudah ada anti sarpnya juga. Keren banget nih. Kemudian di sini juga untuk di bagian door trim dia banyak ruang penyimpanan Pak ya. Iya benar. Dan ini kursinya memang benar-benar empuk banget teman-teman. Ditambah juga di bagian door trimnya ini ada list seperti kayu ya Pak ya. Jadi menambah eksotis. Betul. Kesan elegan dan mahalnya. Mahal betul benar. Tapi memang untuk desain dashboardnya jujur aja nih Pak, saya kurang suka sebenarnya Pak. Karena saya pernah nonton nih untuk yang versi luar Hyundai H1 itu kan desain dashboard udah berubah ya Pak? Iya benar. Udah sedikit mengotak gitu ya. Ini lebih keren. Untuk di Korea sendiri, mereka itu lebih ke premiumnya. Iya. Premium kelas atasnya lah bisa dibilang. Nah untuk masuk ke Indonesia jujur saja tipikalnya ini hingga tahun 2020 kita masih pakai modelan yang 2017. Oh berarti masih yang lama ya Pak ya. Tapi yang perbedaan secara signifikan ada di secara fitur di penumpang. Betul. Ya. Tetap ada upgrade juga lah ya Pak ya. Betul. Tapi kalau dari sisi driver tidak banyak berubah. Iya betul. Dan ini untuk tenaga memang mobil ini besar tapi dia bertenaga teman-teman. Iya. Nah ini kita udah berapa? Udah 80. 80. Gila. Keren banget. Nggak terasa juga ya? Nggak terasa juga. Dan ini termasuk mobil yang kencang berarti Pak? Iya. Mobil besar yang kencang. Nah untuk di bagian rim nih Pak, brake-nya ini bagaimana Pak? Nah ini kan kita merasakan ini pakem ya? Iya. Jadi dari kecepatan seperti itu, ngerem mendadak seperti ini, itu seperti apa Pak? Teknologi pada remnya? Remnya sendiri kita pakai cakram. Keempat rodanya? Iya. Terus udah pakai RWD juga. RWD, betul. Rear wheel drive. Berarti ada teknologi ABS mungkin Pak? Oh, untuk pengiraman itu kita ada teknologi ABS-nya juga. ABS juga. Itu udah termasuk kekinian lah ya. Iya. Ya.
Motor Keren aja ada ABS-nya. Iya, masa mobil nggak Iya. harganya mahal lagi. Iya. Tapi memang nih mobil difokuskan untuk penumpang ya. Iya, benar. Keren banget. Sudah electrochromatic mirror juga. Jadi Atau nggak silau ya Pak ya? Nggak silau kalau yang malam, ini ya? benar. Betul. Udah auto light juga. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut di serangan lagi. Sekarang kita udah lumayan dekat nih. Jadi kita karena jaraknya di sini lumayan dekat ya Pak ya. Iya. Jadi kita lanjut nanti aja teman-teman. Oke? Nah, Pak Agung, kita sekarang udah di serangan nih. Oke, gimana kalau kita sekarang coba? Gimana sih Akselerasinya ya? akselerasinya, the Betul. powernya? Gimana? Oke? Jadi sekarang kan ini sedang sepi nih teman-teman di depan. Jadi kita juga nggak ngawak-ngawak ya Pak ya. Ya. Nggak ngawur lah Sembarangan. bisa dibilang. Nggak sembarangan nyari tempat. Nah ini kita sengaja memang nyari yang sepi untuk menguji akselerasi Pak ya. Iya, benar. Nah sekarang kita akan coba seperti apa tenaga pada mobil ini. Oke? Nah ini kalau kita coba gas ya. Ini Ya. sekarang kita masih di 60 km per jam. Iya. Oke, ini udah mulai naik. Bentar. Nah ini tergolong bertenaga teman-teman mobil ini. Nah sekarang kita sudah ada di 110. Termasuk cepat juga Pak ya? Iya. Untuk mencapai 110. Karena memang ini langka banget teman-teman. Ini mobil besar, mobil panjang, mobil berat. Tapi tenaganya ada gitu loh. Karena kan orang biasanya bilang kalau mobil-mobil besar itu aduh tenaganya lelet. Bebannya gitu. juga. Betul. Aduh. Nah kita juga kurang tahu ya kalau Ya. penuh Kalau dengan isu- orang. ah. Betul. Kita belum coba teman-teman. Mungkin di next video saya akan coba dengan muatan yang banyak, ada orangnya Pak ya. Ya. Mungkin orang-orang Hyundai kita ajak semua Pak ya. Nah sekarang kita akan coba di jalanan yang kurang bagus teman-teman, di jalanan berbatu. Nah jadi gua ada tempat yang memang langganan. Jadi di sana tiap test drive pasti ada di sana. Dan memang untuk tempatnya itu maksudnya tidak ekstrim ya teman-teman. Jadi tidak batu-batu besar gitu. Ya rata-rata lah Pak ya. Jadi jalan berlubang, jalan-jalan batu, jalan-jalan kapur lah seperti itu. Dan kita akan lihat seperti apa sensasi mengendarai mobil ini dan seperti apa sensasi suspensinya teman-teman untuk di dalam kabinnya. Oke? Oke. Kita akan coba sekarang ya. Siap. Nah, jadi kita sekarang melewati rute yang menjadi langganan gua nih teman-teman. Jadi setiap uji coba mobil gua selalu melewati rute ini. Dan menurut gua untuk di bagian suspensi mobil ini lumayan empuk tapi masih terasa limbung ya teman-teman. Nah, mungkin juga ini adalah faktor karena tidak ada orang di dalamnya. Hanya ada kita saja berdua. Tapi mungkin beda hal kalau penuh dengan muatan teman-teman. Jadi kalau full ada penumpangnya mungkin dia akan lebih empuk dan juga lebih berbobot terkesan teman-teman. Tapi overall mobil ini menurut gue lumayan enak juga untuk di bagian suspensi dan pas banget lah untuk di harga seperti ini. Ya teman-teman, jadi sampai sini dulu video test drive Hyundai H1 dari saya. Di sini ditemani dengan Pak Krisna. Makasih banget nih Pak, udah Sip. dikasih kesempatan. Oke, jadi jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian supaya siapa tahu ada yang mau nyari mobil besar teman-teman. Sampai jumpa, bye. Thank you. Nah, akhirnya kami sampai lagi di showroom Hyundai dengan selamat. Terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di-share ya, siapa tahu video ini bermanfaat untuk kerabat kalian yang lainnya. Oke, sampai jumpa.